menjadi ketakutan para generasi muda. Bahkan di kampus, tidak hanya di UPGRIS ini Bang Ferry, mungkin di banyak kampus bahwa terjadi krisis kepemimpinan. Para mahasiswa lebih memilih diam. Bagaimana pandangan Bang Ferry terkait dengan dua statement saya? Lebih baik kita bicara dalam kebenaran tetapi dikucilkan, atau kita diam dalam kemunafikan? Baik itu nggak cukup, benar itu nggak cukup. Sampaikan hal yang baik dengan cara yang benar, sampaikan hal yang benar dengan cara yang baik. Sehingga kita masih bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus merasa dikucilkan. Ketika saya masih mahasiswa, ketika saya baru selesai mahasiswa, saya nggak demo ke jalan, saya nggak protes kemana-mana, saya nggak bakar ban, saya nggak teriak-teriak di atas mobil komando. Kenapa? Karena saya belum punya kecukupan apapun. Mudah bicara idealisme ketika perutmu lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuar dari Prodi Pendidikan Matematika, Bang Ferry. Karena temanya storytelling, jadi saya juga akan sedikit storytelling tentang latar belakang Bang Ferry yang kurang lebih 5 tahun ngikuti juga tentang filsafat stoikisme. Jadi dengan idealitas yang Bang Ferry tunjukkan ke kita para pemuda, konsisten dengan kritikan-kritikan terhadap program-program pemerintah. Saya ingin bertanya mumpung ketemu dengan Bang Ferry. Bang Ferry itu latar belakangnya dulu kan lulusan dari STAN. Kemudian jadi PNS di Kemenkeu. Jadi humas di Kemenkeu kurang lebih 10 tahun kalau tidak salah ya Bang Ferry. Yep. Artinya Bang Ferry juga secara makro memahami tentang kondisi di negara kita. Dengan segala hiruk pikuk dan kebisingan yang ada saat ini. Tadi sudah nyinggung ada SPPG, nyinggung ada Kopdes. Bahkan Kopdes lebih terlihat di mana-mana seperti ninja dibandingkan sekolah-sekolah yang rusak di daerah Aceh. Itu adalah storytelling pertama saya. Apakah Bang Ferry mengalami penyesalan ketika memilih dari dunia dalam tanda kutip dulu PNS Kemenkeu, mungkin secara gaji juga besar ya Bang Ferry ya. Sekarang memilih jadi pengamat, memilih menjadi kritisum gitu ya, orang yang mengkritik. Di tengah-tengah bahwa berbicara itu dalam tanda kutip menjadi ketakutan para generasi muda. Bahkan di kampus, tidak hanya di UPGRIS ini Bang Ferry, mungkin di banyak kampus bahwa terjadi krisis kepemimpinan. Para mahasiswa lebih memilih diam. Bagaimana pandangan Bang Ferry terkait dengan dua statement saya? Lebih baik kita bicara dalam kebenaran tetapi dikucilkan, atau kita diam dalam kemunafikan? Terima kasih Bang Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan judul sinetron ya Pak ya. Silakan Bang. Pertama agak saya koreksi ya, saya jadi dari PNS jadi pengusaha atau pedagang lah. Bukan jadi kritikus, bukan pengamat. Agak beda nih, soalnya lanjutan kalimatnya akan sangat penting. Apakah ada penyesalan? Tentu tidak. Kenapa tidak? Apakah karena bisa bebas berekspresi? Apakah bisa menjadi diri sendiri? Apakah bisa leluasa? Enggak sih, karena uangnya 10 kali lipat. That's it. Jadi yang bilang Kemenkeu itu gajinya udah besar, saya awalnya waktu masuk di situ juga nyangka segitu. Tapi ternyata, wah saya hanya katak di dalam tempurung. Ketika kita berusaha lebih untuk diri kita sendiri, potensi itu bisa maksimal sekali. Justru yang saya sesali adalah tahu kayak gini saya pensiun lagi. Saya resignnya 3 tahun yang lalu aja gitu. Resign lebih cepat. Jadi sama sekali tidak ada penyesalan. Justru menyesal karena resign lebih lambat dari yang saya pikirkan gitu. Itu sih. Apakah resign itu menambah added value lain selain material? Tentu iya. Artinya apa? Kalau dulu saya tidak bisa mengkritik apapun atau bersuara dengan seenaknya. Kenapa demikian? Ini bukan soal nilai ataupun moral atau segala macam. Ini soal profesionalitas. Selama saya jadi PNS, saya menyetujui kode etik yang saya buat, yang saya tanda tangani di instansi yang memberi saya gaji. Itu profesional. Komitmen. Karena integritas yang kita buat. Apakah itu hal yang salah? Menurut saya tidak. Karena dari awal saya tahu resikonya itu. Ya ada gamenya, ada rule-nya, ya kita play with the rule.
ya kan? Jangan berdalih karena kita ditindas makanya kita nggak ngelakuin itu. Enggak, saya bukan orang seperti itu. Makanya kalaupun emang nggak suka mending saya keluar, dan itulah yang saya lakukan sebenarnya. Nah, kalau statement kedua soal bicara dan dikucilkan atau diam dalam kemunafikan, kenapa nggak bicara dan mendapatkan banyak teman gitu? Tidak selalu kan bicara berarti dikucilkan. Buktinya saya bicara dan saya mendapatkan banyak teman. Artinya apa? Artinya saya punya, mungkin agak sedikit berbeda Mas. Hal benar itu nggak cukup benar. Kalau ada hal baik, maka sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Maka kalau ada hal yang emang benar-benar orang paham, kalau lu ngerasa itu benar-benar dibutuhkan oleh orang, maka sampaikanlah dengan cara yang paling benar. Yang bisa kita lakukan. Termasuk tadi untuk ngebahas kritik. Salah satu alasan saya tidak pernah mengolok, mengejek atau menghina orang ketika menyampaikan kritik adalah saya nggak mau orang fokus pada hinaan dan ejekannya. Menurut saya itu cara paling benar. Baik itu nggak cukup, benar itu nggak cukup. Sampaikan hal yang baik dengan cara yang benar, sampaikan hal yang benar dengan cara yang baik. Sehingga kita masih bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus merasa dikucilkan. Karena kalau kita ada dalam birokrasi, hal layer yang lebih kompleks adalah kita melihat, mungkin unpopular opinion ya, berbicara itu gampang, yang sulit adalah berbicara dan didengarkan. Iya kan? Bagaimana orang itu bisa mendengar, dan ketika kita ingin didengarkan maka ada ego, ada pride, ada keinginan untuk memahami orang lain yang akan muncul dari kita. Ego kita harus turun, pride kita harus terkendali, keinginan untuk mendengarkan orang lain juga akan muncul. Nah yang kedua, apakah diam berarti kita menyerah pada kemunafikan? Bedakan antara menyerah dan mati konyol. Karena bentuk perjuangan itu salah satunya mempertahankan kehidupan selama mungkin kan. Kadang gini, kita ada di dunia yang realistis. Yang by konsep dan idealism ini nggak bisa masuk nih. Tapi gimana kita bisa survive? Kalau saya pribadi, ketika saya belum mendapatkan banyak kecukupan, ini mungkin kebalik ya. Ketika saya masih mahasiswa, ketika saya baru selesai mahasiswa, saya nggak demo ke jalan, saya nggak protes kemana-mana, saya nggak bakar ban, saya nggak teriak-teriak di atas mobil komando. Kenapa? Karena saya belum punya kecukupan apapun. Mudah bicara idealisme ketika perutmu lapar. Mudah bicara idealisme ketika kamu nggak punya apapun yang kamu harus pertahankan. Mudah bicara sebaik apapun kamu, sehebat apapun kamu, kalau kamu nggak punya apa-apa. Tapi ketika kamu udah punya sesuatu yang ada di meja makanmu, di dompetmu, keluargamu, karirmu, kesempatanmu, apakah kamu masih orang yang sama? Ujian idealisme itu bukan di kemiskinan, ujian idealisme itu di kekayaan gitu, kecukupan gitu. Karena semua orang pasti idealis ketika mereka tidak punya apa-apa. Nah yang saya balik waktu itu adalah, saya baru ikut aksi, turun ke jalan, meresikokan diri dengan aparat, dilapor ke polisi. Adalah ketika saya sudah bisa membiayai ratusan orang untuk bekerja di bawah saya. Ketika saya bisa menyekolahkan ribuan orang. Ketika saya sudah merasa tidak perlu mencari uang lagi untuk hal apapun gitu. Apakah saya masih orang yang sama? Nah itulah ujiannya dan itulah yang saya lakukan. Nah ini yang mungkin sedikit berbeda. Makanya saya sering kesal disamain sama aktivis 98 gitu. Karena aktivis 98 melakukannya ketika mereka tidak punya apa-apa. Karena mereka masih mahasiswa kan. Lah saya ini anaknya udah 2, bentar lagi mau SMP. Nah itu bentuk kenapa kita penuhi diri kita dulu. Seenggaknya jangan jadi kaya atau jadi cukup lah. Seenggaknya kita masih bisa jadi manusia atau person yang tidak membebani orang lain. Barulah kita bicara. Untuk membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Itu sih Mas.